Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di agenda bulanan kita, yaitu ngelis anime isekai musiman, dan berhubung musim winter 2024 sudah selesai. Ini artinya sudah saatnya untuk ngelis anime isekai winter 2024, dari yang terbusuk sampai yang terbaik. Dan tentu saja, semua penilaian di list ini berdasarkan penilaian gua pribadi. Sebelumnya, gua minta maaf karena list musim winter telat banget, karena gua terlambat maraton anime isekai, gara-gara gua keasikan nyari detail kecil Frieren, sampai-sampai gua udah nonton Frieren 3 kali, dan sekarang lagi OTW 4 kali nih. Nah, di musim winter kemarin, awalnya ada 11 judul anime isekai yang gua temukan, tapi di konten ini gua hanya akan masukkan 9 anime isekai saja. 2 anime isekai yang tidak masuk adalah Gekkai Alice, yang secara premis agak membingungkan, apakah ini cerita isekai atau cerita reinkarnasi. Jadi, daripada ribet, mending gak usah gua masukin sekalian. Anime kedua yang gak bakal gua masukin adalah Isekai Onsen Paradise. Alasan gua gak masukin anime ini murni karena gua gak bisa nemu tempat untuk nonton anime ini, dan gua malas ngeluarin effort sampai harus menyelam di situs petani cuma buat nonton anime jelek kayak begini. Jadi mending sekalian gak gua masukin. Satu lagi yang perlu gua singgung adalah anime Tsukimichi Season 2 yang masih lanjut sampai musim Spring 2024. Jadi yang bakal gua bahas di konten ini hanyalah Tsukimichi dari episode 1 sampai 12, dan bakal gua sebut sebagai Tsukimichi Season 2 Part 1. Oke, gua rasa sudah cukup disclaimer-nya, dan ini dia list anime isekai winter 2024 menurut Megane Sensei. Peringkat ke-9 sekaligus yang paling busuk di musim ini adalah Kekkon Yubiwa Monogatari atau anime isekai cincin. Satu kata saja, busuk. Anime semacam inilah yang jadi alasan kenapa banyak orang lama-kelamaan mulai muak nonton anime isekai. Gua tuh paling gak suka anime isekai yang cuma modal jual harem, ecchi, dan MCOP, sedangkan aspek lainnya malah dibikin asal jadi. Dari semua anime isekai yang rilis musim winter, Isekai Cincin adalah anime isekai dengan visual yang paling burem. Gua tuh maraton anime ini dulu, baru setelah itu gua maraton anime Chiyumaho, dan kerasa banget betapa jomplang visual kedua anime ini. Bukan cuma animenya yang burem, gambar karakternya pun kelihatan malas banget. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya gambar yang kelihatan jelek dan juga bentukan karakter yang tidak tampak proporsional. Scene actionnya, astagfirullahalazim, tidak ada seru-serunya, cuma modal teriak doang dan sekali pukul musuh langsung kalah. Bahkan pertarungan melawan last boss di episode terakhir langsung selesai hanya dengan 1 dan 2 kali pukulan saja. Lalu kalau soal komedi, tidak ada lucu-lucunya juga dan jatuhnya malah cringe. Komedinya tuh pengen dibikin kayak Shinkanomi gitu, komedi tolol dengan karakter tolol, tapi lucunya nggak ada dan yang kelihatan cuma tololnya doang. Dan yang paling menyebalkan dari anime ini sebenarnya tuh bukan scene ecchi ataupun haremnya, melainkan MC-nya. Kalau mau dibilang, MC di anime Isekai Cincin sukses jadi salah satu MC anime isekai paling jelek yang pernah gua lihat. Cara mereka menggambar ekspresinya betul-betul ngebuat gua kayak pengen balik nonton Frieren. Masih jauh lebih enak ngelihat muka datarnya Fern dan Frieren daripada ngelihat muka anehnya MC di anime ini. MC-nya tuh kerjanya cuma melotot doang loh, pelangap plongo kayak orang dongo, tapi semua ceweknya malah kepanasan dan semua karakter sampingan malah hormat melihat tingkah laku dongonya. Gua tuh heran ya, katanya bikin anime mahal, tapi kenapa anime busuk kayak begini masih dibuat? Memangnya mereka tidak rugi ya bikin anime jelek kayak begini? Atau jangan-jangan anime beginian memang ternyata laku keras, makanya masih tetap dibikin? Dan yang lebih nggak masuk akal lagi, anime ini langsung dikonfirmasi dapat season 2. Luar binasa. Lanjut urutan ke-8, satu lagi anime isekai yang gua rasa jelek di musim ini yaitu Ishura. Ishura nih sama kayak Isekai Cincin, animenya masih lanjut sampai season 2 dan sama-sama burem. Dan kalau ngomongin season 1-nya, gua menganalogikan Ishura bagaikan makanan yang secara tampilan kelihatan enak, tapi ketika dimakan malah tidak ada rasanya. Kemasannya Ishura tuh kelihatan bagus banget, anime isekai dengan banyak karakter yang siap tempur, dan mereka semua bakalan ketemuan untuk baku hantam. Scene actionnya pun oke, dan malah kerasa lebih bagus dari mayoritas anime isekai yang rilis di musim winter ini. Tapi, apalah artinya premis yang unik dan scene action yang bagus kalau ceritanya kosong? Anime ini tuh literally isinya tidak ada. Intinya ada karakter baku hantam, udah itu doang. Karena karakternya terlalu banyak, kesannya tuh tidak ada MC di anime ini. Hasilnya apa? Tidak ada satupun karakter yang gua pedulikan. Dan hal ini berdampak pada scene actionnya yang kerasa kosong. Karena apa gunanya ngelihat dua kubu saling bertarung kalau kita bahkan tidak kenal dan tidak peduli dengan satupun orang yang ada di kubu itu. Mau siapa yang menang dan siapa yang kalah, gua tidak peduli. Gua tidak kenal kok sama mereka. Gua ngeliat karakter naga merah mati, gua tidak peduli. Ngeliat karakter
cewek laba-laba mati, gua tidak peduli. Ngelihat karakter pohon mati, gua tidak peduli. Karena karakternya kebanyakan, ngebuat animenya tidak punya cukup waktu untuk mengenalkan dan ngebuat kita peduli sama karakternya. Hasilnya, Ishura cuma jadi anime gelut yang tidak ada isinya. Tapi ada satu karakter di Ishura yang menurut gua menarik, dan gua mencoba untuk peduli ke karakter ini. Karakter yang gua maksud adalah monster pohon. Gua tuh suka dengan backstory karakter ini, tapi belum juga gua cukup peduli sama ini karakter, si monster pohon malah jadi karakter pertama yang mati di Ishura. Gua rasa sih itu doang ya kekurangan yang paling fatal di anime Ishura, dan selebihnya palingan cuma CGI doang, terutama CGI karakter NPC yang kelihatan jomplang. Lanjut peringkat ke-7, gue berikan untuk anime Sasaki to Pichan. Kalau Ishura tadi animenya kosong, Sasaki malah hambar. Anime ini cuma bagus di episode 1 doang karena premisnya yang unik, tapi semakin lama gue tonton, semakin membosankan anime ini. Kalau Ishura tadi kebanyakan karakter sehingga ngebuat gue tidak peduli sama ceritanya, Sasaki to Pichan justru punya banyak hal yang ingin diceritakan, tapi tidak ada satupun yang berhasil tersampaikan. Salah satu plot paling panjang di anime ini adalah cerita tentang seorang pedagang yang kena fitnah, dan Sasaki mencoba menyelamatkan orang itu. Dan selama plot ini berlangsung, gue sama sekali tidak tertarik dengan ceritanya. Karena tidak jelas aja gitu, anime ini mau nyeritain apa sebenarnya? Mau fokus ke konflik di isekai dan politik kerajaan, atau mau fokus ke konflik dunia nyata yang malah semakin random? Mulai dari adanya organisasi kekuatan super, adanya Mahou Shoujo, dan di akhir malah muncul iblis. Seakan-akan semua trope random yang biasanya ada di anime pengen dimasukin semua ke anime ini. Gua bahkan yakin kalau di masa depan nanti bakalan ada alien yang juga ikutan muncul. Serandom itu ceritanya. Nah, biasanya anime dengan cerita random itu lucu, tapi Sasaki to Pichan tidak ada lucu-lucunya dan malah tidak menarik. Yang lebih ngeselin lagi, anime ini punya banyak logika kosong. Salah satu contohnya ada di episode 5, di mana kita diperlihatkan orang dengan kekuatan api yang tidak sengaja ngebuat pesawat jatuh. Nah, yang namanya pesawat jatuh sudah sewajarnya ada korban jiwa. Tapi sepanjang episode itu, tidak ada satupun karakter yang peduli sama nasib penumpang ataupun pilot di pesawat tadi. Anime ini juga punya banyak sekali plot yang muncul dan selesai secara kebetulan, dan hal ini ngebuat ceritanya semakin tidak enak untuk diikuti. Hal lain yang cukup mengganggu adalah karakter ceweknya, terutama alasan kenapa si karakter cewek bisa suka sama si MC. Perlu diingat, MC di anime ini adalah om-om, laki-laki yang umurnya sudah tua dan tampangnya tidak good looking. Lalu atas dasar apa para karakter cewek di anime ini yang notabene masih remaja muda bisa suka sama om-om ini? Gua sama sekali tidak menemukan jawabannya, dan kesannya semua cewek di anime ini malah seperti kena pelet, makanya mereka bisa suka sama si MC. Dan terakhir, yang pengen gue omongin adalah visualnya. Satu-satunya yang bagus dari anime Sasaki hanyalah desain karakternya yang enak dipandang. Sudah itu doang. Tapi ketika gambarnya mulai bergerak dan masuk scene action, animenya kaku banget, sehingga ngebuat scene actionnya tidak terasa seru. Dan yang paling gue notice dari anime ini adalah sound effect-nya yang kerasa sepi. Semakin ngebuat scene actionnya tidak menarik untuk ditonton. Lanjut peringkat ke-6, gue kasih untuk anime Sokushichi ga Saikyo Sugite atau Isekai Instant Death. Jujur, gue sama sekali tidak menyangka kalau anime ampas ini bakalan ada di peringkat ke-6. Tapi kenyataannya, gue memang merasa 3 anime sebelumnya tidak begitu asik untuk ditonton. Satu-satunya alasan gue taruh anime ini di peringkat ke-6 murni karena gue masih bisa terhibur ngelihat keampasan anime ini. Kalau kalian sadar, gue bilang anime peringkat ke-9 ngebuat gue muak, anime peringkat ke-8 terasa kosong, dan peringkat ke-7 malah hambar. Nah, ketiga anime itu gagal ngebuat gue terhibur, dan gue baru merasa terhibur setelah gue nonton anime di peringkat 6 ke atas. Salah satunya adalah Isekai Instant Death ini. Anime ini tuh ampas, pak, mirip kayak Shinkanomi, tapi masih sedikit lebih mending. Visualnya pun mirip banget kayak Shinkanomi, dan CGI-nya juga kentara banget. Gua bahkan sempat merasa cringe ketika nonton 3 episode pertamanya. Apalagi gua nonton anime Isekai Instant Death tepat setelah gua kelar maraton free rent 3 kali. Hal ini ngebuat gua sadar betapa cringe dialog di anime ini, dan betapa mubazir dialognya, karena semua yang kita lihat di anime malah disebutkan lagi dalam bentuk dialog. Logikanya pun juga tidak kalah kosong dengan Sasaki. Contohnya dari episode 10 ketika si raja mati dibunuh Shinozaki, dan semenjak saat itu, keberadaan si raja seketika terlupakan dalam animenya. Karena sama sekali tidak ada yang peduli meskipun si raja sudah mati. Rakyatnya tidak peduli, anggota kerajaan tidak peduli, bahkan anaknya sendiri tidak peduli. Tapi meskipun anime ini banyak ampasnya, gue justru menikmati nonton anime ini, dan gue bahkan sempat kaget ketika tahu kalau gue sudah nonton sampai episode 8. Anime ini juga mirip banget kayak Sasaki to Pichan yang juga penuh dengan kerandoman. Hanya saja, jumlah kerandoman di anime ini jauh lebih banyak dan lebih terasa seperti parodi yang mengarah ke satir. Animenya juga punya beberapa plot twist ngawur yang lumayan menarik. Salah satunya adalah plot twist manusia robot yang sama sekali tidak terduga. Inilah yang jadi alasan kenapa gue taruh anime ampas ini di peringkat ke-6 dan bukan di peringkat 3 terbawah. Lanjut peringkat ke-5, gue berikan untuk anime Isekai Demofumofu. Anime ini awalnya terlihat menjanjikan dan jadi salah satu anime isekai paling menarik ketika gue tonton episode pertamanya. Tapi semakin berjalannya cerita, anime ini malah
terasa biasa saja dan kerasa seperti tipikal anime isekai vanilla atau isekai manis. Contoh yang paling sering gue sebutkan adalah Kuma Kuma Bear. Visualnya pun juga sama saja seperti kebanyakan anime isekai manis yang dibuat tidak terlalu bagus tapi juga tidak jelek. Gambarnya biasa saja dan sama seperti Kuma Kuma Bear, di mana bentukan karakternya sengaja dibuat kelihatan imut. Perkembangan ceritanya pun masih tetap menarik walaupun terasa biasa saja. CMC kenal dengan banyak orang, ketemu dengan banyak makhluk, dan dicintai oleh berbagai macam spesies. Sampai akhirnya masuk ke babak akhir, animenya mencoba untuk sedikit lebih serius dengan ngasih plot tentang misi penyelamatan kobold. Ceritanya sih masih menarik ya, dan tidak sehambar Sasaki Topi-chan ketika Sasaki ingin menyelamatkan pedagang yang kena fitnah. Jadi ya, gua rasa Isekai de Mofu adalah anime isekai paling biasa untuk musim winter ini. Lanjut peringkat keempat, gua berikan untuk anime Akuya Kurejo level 99. Anime ini tuh punya episode 1 yang menipu, karena prolog animenya merupakan bagian dari gameplay game Otome yang MC-nya mainkan. Dan bagusnya, prolog itu beneran terjadi di cerita animenya, sehingga ngebuat prolog di awal tidak terasa sia-sia. Apa yang menarik dari anime ini adalah ngeliat tingkah laku CMC yang di luar nalar, dan terkadang kelihatan lucu. Gue sama sekali tidak capek nonton anime ini, malahan gue semakin dibuat senang ketika CMC dapat naga hitam. Kalau secara visual, animenya sih sama sekali tidak kelihatan jelek ketika dilihat. Palingan yang mengganggu cuma CJ-nya doang, yang pada banyak scene malah tampak menyedihkan. Cuma kalau mau dibilang, kekurangan terbesar anime ini ada di 2 episode terakhirnya, mulai dari scene action yang ala kadarnya, cerita yang terasa terlalu dipercepat, dan hubungan romantis CMC dengan pasangannya yang buat gua terasa tiba-tiba. Yang paling mengganggu sih hubungan romantis CMC ya. Soalnya di episode 11 mereka sempat ciuman, tapi masuk episode 12 sama sekali tidak ada kelanjutan cerita mengenai hubungan mereka. Dan seperti tidak ada bedanya ketika sesudah dan sebelum mereka jadi pasangan. Tapi meskipun 2 episode terakhirnya lempem, setidaknya episode-episode sebelumnya sangat menarik untuk ditonton. Lanjut peringkat ketiga, gue berikan untuk anime Saijaku Tamer. Sejujurnya tuh gue bingung ya, mana anime yang mau gue taruh di peringkat 3 dan peringkat 2. Soalnya buat gue, kedua anime ini sama bagusnya. Cuma kayaknya gue lebih memilih untuk naruh Saijaku Tamer di peringkat ketiga. Secara cerita, anime ini menarik banget. Anime isekai sedih tentang bocil yang harus bertahan hidup sendirian tanpa kekuatan OP, dan yang dia bisa hanyalah menjinakkan 1 ekor slime super lemah. Awalnya ceritanya sih lumayan sedih, tapi lama-kelamaan unsur kesedihannya mulai berkurang dan ceritanya malah jadi wholesome. Sampai akhir pun ceritanya masih tetap menarik, dan gua sangat suka ngeliat cerita yang ada di akhir mengenai proses pencarian para pengkhianat. Nah, kalau ngomongin visual, opening anime ini cantik banget. Cuma sayang, kecantikan openingnya tidak berhasil terbawa ke dalam animenya. Apalagi Seijaku Tamer punya kelemahan fatal di gambar karakter sampingan yang kelihatan kaku. Tapi secara keseluruhan, animenya masih lumayan enak untuk ditonton. Nah, itu tadi peringkat ketiga untuk anime isekai Winter 2024. Sekarang hanya tersisa 2 anime lagi, yaitu Tsukigami Chibiku Season 2 Part 1 dan Chiyu Maho. Kalau yang ini sih jawabannya gampang banget. Sudah jelas gue bakal milih Chiyu Maho sebagai anime isekai terbaik untuk musim winter 2024 ini. Perbandingan kedua anime ini jauh banget, baik secara visual ataupun cerita, Chiyu Maho jauh lebih bagus daripada Tsukimichi. Meskipun katanya banyak pemotongan yang terjadi di Tsukimichi Season 2 Part 1, tapi buat gue yang gak baca novel, gue sama sekali tidak keberatan dengan apa yang animenya sajikan. Gue bahkan berhasil dibuat fokus ketika lagi maraton anime ini. Rasanya ceritanya tuh kayak dibikin padat banget, terutama di 3 episode pertamanya. Saking padatnya, gue merasa kalau cerita di 3 episode pertama kayaknya seperti dibuat terlalu cepat. Kalau Chiyu Maho, di beberapa titik gue merasa capek nonton anime ini. Mungkin karena Chiyu Maho adalah anime isekai terakhir yang gue maratonkan. Tapi meskipun sesekali gue dibuat capek, pada banyak kesempatan gue malah dibuat terhibur. Dan gue pun berhasil dibuat peduli dengan backstory-nya Rose yang cukup tragis. Interaksi karakternya pun menarik untuk diikuti, terutama hubungan para pahlawan dengan CMC dan juga hubungan Rose dengan CMC. Lalu kalau ngomongin visual dan scene action, gue rasa sih anime Chiyu Maho jadi anime isekai dengan scene action yang paling asik di musim ini. Dan Chiyu Maho juga jadi anime isekai dengan visual yang paling enak untuk dilihat. Gua nonton Chiyu Maho tuh setelah gua kelar maraton anime isekai Chinchin yang gambarnya buram banget. Jadi ketika gua nonton Chiyu Maho, rasanya mata gua tuh kayak dimanjakan dengan visual yang jauh lebih enak untuk dipandang. Sedangkan Tsukimichi, kayaknya sih nggak ada scene action yang bagus-bagus amat. Visual animenya juga tidak setajam dan seenak Chiyu Maho ketika ditonton. Jadi wajar kenapa gua lebih memilih anime Chiyu Maho daripada Tsukimichi Season 2 Part 1. Nah, itu tadi list anime isekai terbaik dan terampas di musim winter 2024 versi Megane Sensei. Kalau mau dibilang, gua sih kurang puas ya dengan kualitas anime isekai di musim winter kemarin. Meskipun jumlahnya lumayan banyak, tapi yang betul-betul bagus hampir tidak ada. Bahkan menurut gua, Chiyu Maho masih sekedar bagus doang. Sisanya kebanyakan ampas dan biasa saja. Mari kita lihat di musim spring ini. Soalnya ya, banyak judul isekai besar yang rilis di musim ini. Jadi harusnya akan ada lebih banyak judul isekai yang betul-betul bagus di musim ini.
Harusnya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Kira-kira apa list anime isekai terbaik versi kalian untuk musim winter 2024 ini? Komen saja di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Kita ketemu lagi di musim depan dan bye-bye.